Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada subuh hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tidur bangun dulu, jangan menunduk begini. Itu namanya tidak ada ikramul ilmi, tidak ada penghormatan sama ilmu. Anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa illa bita'zimil ustazi wa tawqirih. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Anna talibal ilmi, bahwasanya seorang santri, seorang penuntut ilmu, la yanalul ilma, ilmunya tidak akan bertambah, wala yantafi'u bih, dan ilmu itu tidak akan bermanfaat baginya, illa bita'zimil ilmi, kecuali dia memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan memuliakan orang berilmu, wa illa bita'zimil ustazi wa tawqirih, dan kecuali bila dia memuliakan dan menghormati gurunya. Jadi kalau ada guru tak bicara di depan, ajak mau canunu, kayak seolah-olah pohon kelapa tertiup angin. Ya. Upayakan paksa diri untuk memperhatikan, paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, karena an-nazru ila salasati asya'a ibadah, memandang tiga hal itu sudah termasuk ibadah. Memandang tiga hal itu sudah termasuk ibadah. Satu, an-nazru ilal Ka'bah, memandang Ka'bah dengan penuh penghormatan itu sudah ibadah. Apalagi tawaf, apalagi salat, baru memandang Baitullah dengan pandangan penghormatan itu sudah termasuk ibadah. Yang kedua, an-nazru ilal Quran,
memandang Al-Quran, memandang mushaf Al-Quran dengan penuh penghormatan, itu sudah bernilai ibadah, apalagi membacanya. Yang ketiga, an-nazru ila wajhil walidain, memandang wajah orang tua. Memandang wajah orang tua dengan penuh penghormatan, itu sudah termasuk ibadah, apalagi kalau berbakti kepada keduanya. Sementara orang tua itu bukan hanya orang tua kandung, tetapi guru pun juga termasuk orang tua kita. Kenapa? Karena ayah dan ibu melahirkan kita ke bumi, tetapi guru kita mengangkat kita ke langit. Ayah dan ibu mengeluarkan kita ke dunia, tapi guru kita menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karenanya ketika ada pengajian begini, paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, upayakan perhatikan. Paling tidak satu, itu sudah bernilai ibadah. Dan yang kedua, dipastikan ada keberkahan di sana. Nah, sementara ilmu itu tidak diukur dari banyaknya, tapi ilmu itu diukur dari berkahnya. Biar sedikit, yang penting berkah, daripada banyak tapi tidak ada berkahnya. Itulah yang kita harapkan di pesantren ini. Kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita pada subuh hari ini, kita akan melihat salah satu kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, yang berbicara tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mengajak ibunya memeluk Islam. Konon Abu Hurairah lebih duluan memeluk Islam dibandingkan dengan ibunya. Jadi Abu Hurairah lebih duluan memeluk Islam dibandingkan dengan ibunya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, konon Abu Hurairah, jadi kana yakunu konon. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, konon Abu Hurairah radhiyallahu anhu kullama da'a ummahu ilal islami, setiap kali ia mengajak ibunya memeluk Islam, naharathu, ibunya selalu mencelanya. Jadi setiap kali Abu Hurairah mengajak ibunya memeluk Islam, maka setiap kali itu pula ibunya mencela Abu Hurairah. Hatta da'aha zata yaumin, hingga pada suatu hari ia mengajak ibunya memeluk Islam. Fa asma'athu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yakrahu. Ternyata pada suatu hari ketika Abu Hurairah mengajak ibunya memeluk Islam, ternyata ibunya bukan lagi mencela Abu Hurairah, tapi sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah setiap kali mengajak ibunya, mendakwahi ibunya untuk memeluk Islam, setiap kali itu pula ibunya mencela Abu Hurairah. Tetapi suatu saat, di suatu hari, Abu Hurairah mendakwahi ibunya. Di suatu hari Abu Hurairah mengajak ibunya memeluk Islam. Ternyata waktu itu ibunya Abu Hurairah bukan lagi mencela Abu Hurairah, tapi dia sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya sudah menghina Nabi,
maka fazahaba radhiyallahu anhu min fawrihi yabki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajian iyahu. Maka pada saat itu, setelah Abu Hurairah mendengar ibunya sudah menghina Rasulullah, maka Abu Hurairah segera berlari menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menangis menemui Nabi. Jadi Abu Hurairah menangis menemui Rasulullah rajian iyahu, sambil berharap kepada Nabi, qailan, dengan mengatakan, ud'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan ibuku, doakan ibunya Abu Hurairah agar mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi Abu Hurairah menghadap Nabi sambil menangis, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Artinya, wahai Rasulullah, doakan ibuku agar ibuku mendapatkan hidayah dari Allah. Di sini ada pelajaran. Mengapa tidak dari awal Abu Hurairah pergi menghadap Nabi agar didoakan ibunya, tapi mengapa nanti menghadap Nabi ketika ibunya sudah menghina Rasulullah? Kata ulama, saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ibunya sudah menghina Rasulullah, maka beliau segera pergi menghadap Nabi agar Nabi mendoakan ibunya. Mengapa? Karena Abu Hurairah khawatir jangan sampai gara-gara penghinaan ibunya kepada Rasulullah menyebabkan ada ayat yang turun yang melaknat ibunya. Jadi beliau khawatir jangan sampai Allah menurunkan ayat yang melaknat ibunya. Karena kapan turun ayat yang melaknat ibunya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Karenanya begitu mendengarkan ibunya menghina Nabi, Abu Hurairah langsung berlari menuju Rasulullah sambil menangis dan penuh harap agar Rasulullah mendoakan ibunya, kiranya ibunya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, fada'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mendoakan ibunya Abu Hurairah. Jadi ketika Nabi diminta oleh Abu Hurairah untuk mendoakan ibunya Abu Hurairah, maka Nabi pun mendoakan ibunya itu. Falamma ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ilal manzili, setelah Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun pulang ke rumahnya. Namun ketika dia pulang ke rumahnya, wajadal baba mardudan. Abu Hurairah menemukan pintu rumah sedang tertutup. Jadi ketika dia pulang ke rumahnya, ternyata dia melihat pintu rumah sedang tertutup, dan bukan sekedar tertutup, tapi mardudan, artinya terkunci dari dalam, yang menyebabkan Abu Hurairah tidak bisa masuk. Faqalat lahu ummuhu, maka pada saat itu ketika Abu Hurairah mengetuk-ngetuk pintu, kiranya sang ibu membukakan pintu rumah, faqalat lahu ummuhu, ibunya berkata kepada Abu Hurairah, makanaka ya Abu Hurairah. Ini istilah Arab, makanaka, artinya tetap kamu di tempatmu. Jadi ketika Abu Hurairah mengetuk-ngetuk pintu, ibu buka pintu, ternyata ibunya menjawab, makanaka ya Abu Hurairah, tetaplah kamu di tempatmu ya Abu Hurairah. Artinya jangan dulu masuk. Berarti sang ibu melakukan sesuatu di dalam rumah yang menyebabkan dia menahan anaknya untuk jangan langsung masuk ke dalam rumah. Ketika ibunya mengetahui bahwa Abu Hurairah sudah tiba,
wa ajilat ila khimariha ba'da iktisaliha. Ternyata waktu itu ibunya langsung pergi mandi. Setelah mandi, ibunya langsung pergi berpakaian rapi, pergi menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki dan berpakaian rapi. Setelah dia mandi, setelah berpakaian rapi, berpakaian yang terbaik yang dia miliki, summa fatahat liwaladiha Abi Hurairah. Kemudian setelah itu dia bukakan pintu rumah untuk anaknya. Jadi setelah mandi, setelah berpakaian baik, dia buka pintu rumah untuk anaknya. Begitu Abu Hurairah masuk ke dalam rumah, wa qalat, tiba-tiba ibunya langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Coba lihat ini ya. Abu Hurairah keluar dari rumah sambil menangis, pergi menghadap Nabi karena mengharapkan Rasulullah agar memaafkan ibunya sekaligus mendoakan ibunya. Tapi begitu kembali, ternyata sang ibu sudah memeluk Islam. Ini berkah doanya Nabi. Begitu Abu Hurairah mendengarkan ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat, faraja'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yabki farahan ila Rasulillah. Pada saat itu Abu Hurairah kembali berlari menuju Nabi sambil menangis, tapi kali ini menangisnya penuh dengan kebahagiaan. Yukhbiruhu bihadzal khabar, dan dia pun menyampaikan Rasulullah tentang ibunya itu. Jadi pada awalnya Abu Hurairah berlari menuju rumahnya Rasulullah sambil menangis, tapi pada awalnya menangis karena kesedihan dan kekhawatiran. Tapi begitu pulang ke rumah, mendapati ibunya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali Abu Hurairah berlari ke rumahnya Nabi sambil menangis, tapi kali ini menangisnya penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena ibunya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata ulama, dari kisah yang kita baca tadi, dari kisah yang kita dengarkan tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. 1, butuh kesabaran dalam berdakwah. 1, butuh kesabaran dalam berdakwah. Mengapa? Karena orang yang kita hadapi berbeda karakter. Jamaah yang kita hadapi beragam model. Bisa jadi ada orang yang didakwahi, sekali diceramahi langsung mendengar dan menerima. Tetapi bisa jadi ada orang didakwahi, setiap kali diceramahi ternyata sulit dia terima. Bahkan ada orang didakwahi malah melakukan perlawanan. Karenanya dalam berdakwah butuh kesabaran. Itulah sebabnya ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang terdapat dalam surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi dari sekian banyak rentetan pesan, bekal dakwah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, ketika Allah menyuruh Nabi untuk berdakwah, salah satu pesan Allah adalah wali rabbika fasbir. Dalam berdakwah kamu harus selalu bersabar karena Tuhanmu. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu
besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Warrujza fahjur, dosa tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, jangan terlalu banyak berangan-angan, jangan terlalu banyak mengharap dalam berdakwah. Jangan berkata bahwa ini masjid besar, kalau saya ceramah pasti fulusnya besar. Ada fulus mulus, tiada fulus manfus. Jangan berangan-angan bahwa saya akan mendapatkan penghasilan duniawi dalam dakwah ini. Tapi yang kelima, Allah mengatakan wali rabbika fasbir, ya, harus selalu bersabar karena Allah dalam berdakwah. Mengapa? Karena jamaah yang dihadapi pasti beragam. Jangankan masyarakat umum di luar, mahasiswa Mangkosok saja beragam. Nih, pengajian begini beragam. Ada mahasiswa ketika pengajian mondro, congak, manganga, memperhatikan apa yang disampaikan. Tapi ada di antara mahasiswa kita mungkin karena saking tawaduknya, dari awal sampai akhir menunduk terus, penuh ketawaduan. Ya. Nah, karenanya di sini butuh kesabaran. Jadi ini pesan pertama dari kisahnya Abu Hurairah, bahwa dalam berdakwah butuh kesabaran. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Persoalan orang menerima atau tidak, itu hubungannya dengan Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan sampai di telinganya. Tapi memasukkan apa yang disampaikan itu masuk ke dalam hatinya, kita tidak punya kemampuan di sana. Dan itu semata-mata haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam berdakwah jangan hanya mengandalkan kepiawaian kita berbicara. Dalam berdakwah jangan hanya mengandalkan kemampuan kita beretorika. Dalam berdakwah jangan hanya mengandalkan kepiawaian, keahlian dan kemampuan kita dalam berbicara. Tapi lebih daripada itu, dalam berdakwah kita membutuhkan pertolongan Allah. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan dakwah sampai di telinganya. Tapi memasukkan dakwah itu masuk ke dalam hati, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kasih contoh. Rasulullah punya seorang paman yang selalu mendampingi Nabi dalam berdakwah, mendukung setiap kegiatannya Nabi. Paman yang selalu menjaga dan merawat Nabi sejak kecil, yang bernama Abu Talib. Ayahnya Ali bin Abi Talib memelihara Nabi sejak kecil, mendukung setiap kegiatannya Nabi, bahkan dalam sejarah termasuk tangan kanannya Nabi dalam berdakwah. Itulah Abu Talib. Tapi ternyata sampai Abu Talib sakaratul maut, sampai Abu Talib menghembuskan napas terakhir, sampai Abu Talib meninggal dunia, Abu Talib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Artinya apa? Abu Talib meninggal dalam keadaan non-muslim. Itulah yang membuat Rasulullah bersedih ketika Abu Talib meninggal. Kenapa? Karena bukan sekedar bersedih karena perpisahan, tapi bertambah sedih Rasulullah karena pamannya meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ternyata dalam kesedihan itu turun ayat yang mengingatkan Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi bersedih karena memikirkan pamannya yang sudah didakwahi berkali-kali, ternyata Abu Talib tidak kunjung mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka turun ayat yang mengingatkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta,
tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Artinya tugasmu hanya berdakwah, tetapi memberi hidayah itu kamu tidak punya kemampuan di sana. Artinya kita hanya bisa menyampaikan dakwah itu sampai di telinga, tetapi memasukkan ke dalam hati bukan haknya seorang dai, tetapi itu adalah hak pribadinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ditegur, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu inginkan. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia inginkan. Jadi ini pesan pertama, bahwa dalam berdakwah kita butuh kesabaran. Karenanya anak-anakku semua, kalau keluar nanti berdakwah, jangan hanya sekedar memperbaiki konsep, jangan hanya sekedar kata-katanya yang diperbaiki, jangan sekedar retorikanya dan kepiawaiannya berdakwah yang diperbaiki, tapi lebih daripada itu, jangan lupa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Andre Gurupta Haji Abdul Wahab Zakaria MA, guru tak tonronge. Sekali lagi, saya termasuk orang yang sering sekali mengutip pernyataan-pernyataan beliau, karena alhamdulillah termasuk salah seorang santri dan alumni yang cukup dekat dengan beliau. Suatu saat dalam salah satu kegiatan pelatihan dai yang diadakan di Tonronge waktu kami dulu kelas 3, waktu kelas 3 Alia di Tonronge, kami bersama dengan teman-teman mengadakan kegiatan pelatihan dai. Ketika Andre Guru Tak Tonronge, Andre Guru almarhum Guru Tak Wahab menyampaikan materi, salah satu pesan beliau mengatakan, bila kalian ingin ceramah, bila kalian ingin berdakwah, maka sebelum memberi salam, sebelum engkau menyampaikan ceramahmu, upayakan bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu dirimu, bacangi Al-Fatihah alemu, kemudian bacakan Al-Fatihah semua orang yang akan mendengarkan ceramahmu. Jadi kata beliau, bacakan Al-Fatihah dirimu dan bacakan Al-Fatihah semua orang yang mendengarkan ceramahmu. Pertanyaan, mengapa beliau berpesan demikian? Kata beliau, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu dirimu, supaya hatimu terbuka dalam berdakwah, supaya hatimu terbuka dalam berdakwah. Kemudian bacakan Al-Fatihah semua orang yang dengarkan pengajianmu, semua orang yang dengarkan ceramahmu. Kamu tahu tidak tahu orangnya, apakah kamu tahu atau tidak tahu orangnya, bacakan semua Al-Fatihah, supaya setiap orang yang mendengarkan ceramahmu bisa terbuka hatinya. Dan kalau hatimu sudah terbuka dan hatinya pun juga sudah terbuka, begitu mulutmu nanti berbicara, maka apa yang keluar dari hatimu itu mudah masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena lagi-lagi tugas kita hanya menyampaikan sampai di telinganya, tetapi yang memasukkan hidayah ke dalam hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya ini salah satu amalan. Kalau kita ceramah, kalau kita pak guru, kalau kita pak ngaji, bacakan dulu Al-Fatihah, supaya hati kita terbuka, hatinya pendengar pun juga terbuka. Sehingga terkadang kita mendengar ada ungkapan mengatakan mat temek sedih, ya. Orang Bugis mengatakan mat temek sedih, artinya apa yang disampaikan itu seolah-olah benar-benar masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena lagi-lagi semua itu karena adanya pertolongan dari Allah. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari kisahnya Abu Hurairah, beliau sudah memeluk Islam, beliau sudah menemukan kebaikan, tapi Abu Hurairah
belum maksimal ketenangan dia rasakan. Kenapa? Karena orang di rumahnya belum memeluk Islam. Orang di rumahnya yang dimaksud di sini adalah ibunya. Perhatikan, Abu Hurairah sudah memeluk Islam, tapi di balik kebahagiaannya belum sempurna ketenangannya, karena ibu yang selalu bersamanya ternyata belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Abu Hurairah terus berusaha untuk mendakwahi ibunya, mendakwahi keluarganya. Maka ini pesan, sebelum kita keluar mendakwahi orang lain, terlebih dahulu dakwahilah keluarga sendiri. Sebelum kita keluar mengajak orang lain, paling tidak yang pertama dakwahilah orang dekat kita sendiri. Ini terkadang menjadi tanda tanya besar. Ada orang keliling berdakwah, tapi terkadang lupa dengan kondisi keluarga. Ada orang bisa jadi keluar daerah pergi ceramah, tapi ternyata keluarganya sendiri tidak karuan. Dia ceramahi orang lain agar rajin baca Quran, tapi ternyata anak istrinya sendiri malas baca Quran. Dia ceramahi orang lain agar rajin melaksanakan salat, tapi terkadang dia lupa anaknya sudah masuk waktu maghrib, masih belum naik di atas rumah, masih ada di lapangan main bola dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang terkadang menjadi tanda tanya besar. Ya. Dulu ketika kami masih tinggal di Makassar, ketika kuliah S2, diminta untuk mengajar BTQ, baca tulis Quran, di salah satu fakultas di UIN Alauddin Makassar, tanpa saya harus sebutkan nama fakultasnya. Ya. Walhasil waktu itu kami hadapi semua mahasiswa-mahasiswa UIN ini di fakultas itu. Kita bagi kelompok, karena kita jumlahnya banyak, yang mengajari jumlahnya banyak, jadi kita bagi kelompok. Walhasil suatu saat saya pun masuk mengajar BTQ, baca tulis Quran, berhadapan dengan mahasiswa yang notabene belajar di perguruan tinggi Islam. Diajarlah. Ada salah seorang mahasiswa laki-laki, waktu itu dia duduk di depan, lalu saya suruh dia, baca surah Al-Fatihah. Awalnya saya berpikir cerita ini mungkin hanya cerita rekayasa, hanya karangan-karangan biasa saja, hanya cerita yang dibuat-buat. Tapi ternyata hari itu saya langsung memastikan bahwa ternyata cerita itu bukan sekedar cerita, tapi itu adalah sebuah fakta. Maka saya tanya, saya suruh dia, baca Al-Fatihah. Anak ini menjawab, saya tidak hafal Ustaz. Lalu saya tanya, biasa jaki salat? Ternyata dia menjawab, kadang-kadang Ustaz. Tetapi lalu saya bertanya kembali, yang mana lebih sering? Salatnya atau tidak salatnya? Dia menjawab, lebih sering tidak salat Ustaz. Lalu saya tanya, kalau salat apa kita baca? Dia mengatakan, yang saya baca cuma Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya katakan, coba baca yang paling Alhamdulillah. Dia bacalah Alhamdulillah, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Begitu dia mengatakan amin, saya langsung mengatakan, itu nih Al-Fatihah. Ternyata dia hafal Alhamdulillah, tidak tahu nama surahnya. Lalu setelah itu saya tanya, setelah Alhamdulillah apa lagi kamu baca? Mengatakan tidak ada, langsung maka ruku dan seterusnya. Artinya sama sekali tidak ada yang dia tahu. Walhasil saya katakan, baca Quranmu juga belum beres, salatmu pun juga belum karuan. Lalu saya tanya, orang dari mana kina? Ditanya, dia jawablah, saya orang dari daerah sini. Sekali lagi tanpa menyebut nama daerahnya. Saya dari daerah ini. Lalu saya tanya, orang tua tak masih ada? Dia jawab, masih ada Ustaz, Alhamdulillah dua-duanya masih hidup. Lalu saya tanya, apa pekerjaan orang tua tak? Dia menjawab,
bekerja di Kementerian Agama. Di situ saya langsung mengelus-elus wajah saya sambil mengatakan, bisa-bisanya orang tuanya kerja di Kementerian Agama, tapi ternyata anaknya tidak beres baca Qur'annya dan tidak beres salatnya. Ini yang kita maksud tadi, bahwa terkadang ada orang keluar daerah berdakwah, tapi terkadang melupakan kondisi rumah tangganya sendiri. Karenanya pesan dari Abu Hurairah, beliau sudah memeluk Islam. Di balik kebahagiaan yang dia rasakan, belum sempurna ketenangan yang dia rasakan. Kenapa? Karena orang yang ada di rumahnya, orang yang selalu mendampinginya, ternyata belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam hal ini ibunya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, salah satu pesan Allah kepada kepala rumah tangga, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu melaksanakan salat. Suruh lalu ini sebolamu mas sempajang. Suruh keluargamu, ahlak yang dimaksud di sini anak dan istrimu, bisalah, untuk selalu salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah menghadapinya. Nah, 'alaiha di sini 2 maknanya, wastabir 'ala salati, yang kedua wastabir 'ala dakwah. Bersabarlah melaksanakan salat dan bersabarlah dalam berdakwah menyuruh orang salat. Mari kita lihat, Allah mengatakan, hei wa'mur ahlaka bis salah, suruh keluargamu melaksanakan salat. Tapi ingat, wastabir. Apa artinya wastabir? Apa artinya wastabir? Bersabarlah. Coba lihat, bahasa Arabnya bersabar, fi'il amarnya bersabarlah. Apa bahasa Arabnya? Isbir, dari kata sabara yasbiru, isbir, bersabarlah. Tapi mengapa ketika kita disuruh menyuruh keluarga untuk salat, disuruh untuk mendakwahi keluarga agar rajin salat, ternyata Allah tidak mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha, tapi Allah menggunakan kalimat wastabir 'alaiha. Bukan isbir, tapi istabir. Ingat, ziyadatul harf, ziyadatul makna. Ya. Ini dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul harf, ziyadatul makna. Penambahan huruf, penambahan makna. Ya. Ketika hurufnya ditambah, berarti maknanya juga bertambah. Berarti dengan demikian, dalam mendakwahi orang, menyuruh orang untuk salat, tidak cukup dengan kesabaran biasa, tapi kesabaran harus terus ditambah, ditambah, dan ditambah. Karenanya wasbir, menjadi pembina asrama mesti wastabir, ya. Menjadi pembina asrama mesti wastabir. Tadi subuh jam 4 kita sudah membangunkan salat. Bangunlah semua, salat, lantai 1, lantai 2, salat. Sudah mulai ada saya dengar goyang-goyang. Kemudian begitu 4:30 kembali saya nyalakan speaker di rumah. Salat. Tidak ada yang goyang-goyang. Nek imbang bangku tadi di situ. Akhirnya Akhirnya begitu menjelang azan, saya masuki kamarnya masing-masing. Dan ini bahayanya, karena asrama yang ada di samping rumah itu asrama putri, asrama santriwati. Jadi saya tidak boleh sering-sering masuk ke sana. Karenanya sebelum saya masuk ke dalam kamar itu mesti dari jauh saya sudah teriak-teriak, salat, supaya santriwati yang dalam kamar segera bersiap-siap. Bagaimana kalau lele modelnya nanti di dalam? Karenanya sebelum masuk saya sudah teriak, salat. Nah, langsung gedor-gedor pintu. Jadi itulah wujud istabir, harus sabarnya ditambah. Tapi ingat, istabir itu tidak ada timbangan wazan saraf itu ifta'ala yafta'ilu.
Tidak ada timbangan dalam ilmu saraf itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Yang ada itu huruf ta, ifta'ala yafta'ilu. Lalu mengapa Allah menggunakan kalimat wastabir? Dari wazan apa ini? Itu asli dari kata istabara. Huruf ta, istabara yastabiru, istibaran istabir. Huruf ta aslinya. Tapi mengapa Allah merubah huruf ta menjadi huruf ta? Ternyata itu gayanya orang Arab. Biasa orang Arab kalau memberi penekanan, kadang huruf ta diganti menjadi huruf ta. Kenapa? Huruf ta itu sifatnya tipis, sementara huruf ta sifatnya tebal. Berarti kesabaran menyuruh orang salat bukan sekedar kesabarannya ditambah, tapi kesabarannya harus juga dipertebal. Seperti wa'mur ahlaka bis. Seperti inilah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah sebelum beliau mendakwahi orang lain, beliau berusaha untuk mendakwahi ibunya agar ibunya pun juga memeluk Islam. Padahal Abu Hurairah sudah menemukan kebahagiaan dalam keislamannya, tapi beliau tidak puas karena ibunya pun juga belum memeluk Islam. Itulah makna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pelajaran yang ketiga yang bisa ditemukan dalam kisah Abu Hurairah bersama dengan ibunya tadi ini, bahwa pastinya setiap orang ada saja persoalan hidup yang dia hadapi. Setiap orang ada saja persoalan hidup yang dia hadapi. Termasuk Abu Hurairah. Persoalan hidup yang beliau hadapi adalah ibunya yang masih sulit memeluk Islam. Lalu pertanyaan, apa solusinya? Di samping beliau berusaha untuk mendakwahi ibunya, ternyata salah satu hal yang sering dilakukan oleh Abu Hurairah, kembali kepada Allah untuk mendoakan ibunya. Berarti kita perlu dukungan doa kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Yang keempat, kisah Abu Hurairah bersama dengan ibunya itu memberi pelajaran kepada kita bahwasanya dibenarkan meminta doa dari orang-orang mulia. Dibenarkan meminta doa dari orang-orang mulia. Karena bisa jadi ada yang mengatakan, kenapa kita mesti minta doa sama si Anu? Nah padahal bisa juga jadi kita baca doa. Kenapa bukan doa sendiri? Pastinya Abu Hurairah selalu mendoakan ibunya. Pastinya Abu Hurairah selalu mendoakan ibunya. Tapi beliau datang menghadap Rasulullah untuk mendoakan ibunya, itu sebagai isyarat bahwa boleh dan baik apabila kita mendatangi orang-orang mulia untuk mendoakan kita. Jadi bukan sekedar doa pribadi, tapi perlu kita datangi orang-orang mulia untuk mendoakan kita. Sekarang kita ingin menghadap Nabi minta didoakan, tapi sekarang Nabi sudah tidak ada. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa didoakan? Paling tidak dengan keberkahan Rasulullah. Jawabannya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi. Sekarang kita ingin didoakan oleh Nabi, tapi Nabi sudah tidak ada. Maka paling tidak datanglah menghadap kepada pewaris-pewaris Nabi untuk mendoakan kita. Pertanyaan, siapa itu pewaris Nabi? Jawabannya adalah al-ulama, para ulama. Karenanya tidak salah dan termasuk perbuatan baik kalau kita mendatangi ulama minta didoakan. Ya. Kalau ada guru datang sama beliau, minta didoakan, suruh pegang-pegang kepala tak sambil didoakan. Ya. Puang, teledoangan pun memuare macakai hatiku, mudah-mudahan hatiku selalu tercerahkan. Puang, botimanan yang gue tahu, depo botingnya. Doakan kak puang. Paling tidak kita minta didoakan. Mengapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima doa dan amalannya orang-orang bertakwa. Sehingga logikanya begini,
senjata dan peluru boleh sama, tapi cara tembak yang berbeda. Senjata dan peluru boleh sama, tapi cara tembak yang berbeda. Mungkin doa yang dibaca oleh guru tak sama dengan doa yang kita baca, tetapi beda cara tembaknya. Kita kalau menembak bisa jadi masih bergetar, tapi kalau guru tak yang menembak itu sudah tepat sasaran. Oleh karenanya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal dan doanya orang-orang bertakwa. Karenanya semakin tinggi ketakwaan, semakin mudah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-cirinya orang yang rusak takwanya kalau sudah mengandalkan dirinya sendiri dan tidak meminta bantuan dari orang lain. Ada pijago muka iya lah ya roh. Tidak perlu saya minta bantuan doa. Itu sudah rusak ketakwaan. Ya. Karenanya semakin bertakwa, semakin kita minta doa dari orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, anak-anakku semua, ini merupakan pesan bahwasanya dalam menghadapi orang-orang yang masih bergeliman dalam maksiat, dalam menghadapi orang-orang yang masih bergeliman dalam maksiat, jangan pernah menutup pintu tobat dan rahmat untuk mereka. Ya. Saya ulangi, ini pesan terakhir. Bila kita berhadapan dengan orang-orang yang masih suka bergeliman dalam maksiat, jangan pernah menutup pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Seperti inilah Abu Hurairah. Ibunya diajak masuk Islam sekali dua kali, tapi ibunya selalu melawan dan mencela. Apakah Abu Hurairah berhenti mengajak ibunya? Apakah Abu Hurairah berhenti mendoakan ibunya? Jawabannya tidak. Beliau terus mendakwahi ibunya. Karena itu merupakan pesan berhadapan dengan orang-orang yang masih bergeliman dengan maksiat, jangan tutup pintu tobat dan rahmat bagi mereka. Sebab Allah sendiri tidak pernah menutup pintu rahmat dan tobat untuk orang-orang yang bermaksiat. Karenanya tugas kita ini mendakwahi mereka, mengajak mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan malah menendang mereka masuk neraka. Ya. Jangan sampai kita melihat ada orang masih suka maksiat, langsung kita ponis saya kumapaku ko tumatru rana ka jahanam mamatu monroi koko na gempo ko matu malaikae de nagagadeci mulolonga, seolah-olah tidak ada lagi kebaikan yang memungkinkan dia dapatkan. Maka pada akhirnya dakwah yang keras akan berhadapan dengan perlawanan yang keras. Tetapi disinilah pentingnya kelemah lembutan dalam berdakwah. Buka pintu rahmat, buka pintu tobat, agar setiap orang yang mendengarkan dakwah dan ceramah kita benar-benar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu pesan ulama, kita ini yang bergelut di dunia dakwah, kita yang bergelut di dunia dakwah, yang diharapkan bisa memberi pencerahan, sebaiknya mengamalkan salawat al-fatih, sebaiknya mengamalkan salawat al-fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Salawat al-fatih bisa dibuka di Google, cari salawat al-fatih. Kenapa? Salah satu keberkahan salawat al-fatih membuka yang tertutup, ya, membuka yang tertutup. Hati yang tertutup bisa dibuka dengan keberkahan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midah zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.